Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala azwajihi min ummahatil mu'minin wa ala alihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'lamu anna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jamaah Sabilul Muttaqin azakumullah, kita lanjutkan malam hari ini membahas kitab Zahiratul Iman Al-A'rab Al-Asbab wal Ilaj. Fenomena lemah iman, gejala-gejalanya, sebab-sebabnya, serta bagaimana menyembuhkannya. Dan malam hari ini kita sudah sampai kepada obat lemah iman bagian ketiga dan keempat. Saya review ulang, kita baca yang halaman 43. Dalam kurung angka 3 itu kalau kita baca, di antara obat lemah iman yang ketiga adalah talabul ilmi syar'iyyi. Talaba yang dulu, talaban bahwa talibun, yang dicari itu matlubun, mencari ilmu syar'i. Syariah, ilmu syariat Islam. Syariat Islam itu apa ya? Semua ajaran Islam itu syariat Islam. Al-Quran dan Sunnah, sunnahnya sahabat, ya. Makalahnya para tabi itu termasuk mendukung kita untuk memahami syariat Islam. Jadi jangan diartikan syariat Islam itu cuma hukum-hukum fikih saja, tidak. Semuanya adalah syariat Islam. Bagaimana kita bertauhid kepada Allah itu adalah syariat Islam. Apa sih syariat Islam? Yang dimaksud di sini mencari ilmu syar'i itu adalah wa huwa al-ilmu alladzi yu'addi tahsiluhu ila khasyatillah. Kita mencari ilmu syar'i di sini adalah al-ilmu, suatu ilmu pengetahuan alladzi yang mana yu'addi, ada yu'addi itu menyebabkan, menjadikan, tahsiluhu hasilnya, mencari ilmu syar'i itu ila khasyatillah, menuju takut kepada Allah. Semakin kita mempelajari suatu ilmu, semakin kita takut kepada Allah, semakin kita merasa kita tidak memiliki apa-apa, maka itu sudah benar. Ilmu apapun, kita mempelajari ilmu eksakta, ilmu sains, ketika kita tahu semua alam diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala dengan berbagai macam detail-detailnya, mereka ujungnya kan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Menambah takut kita kepada Allah bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Jalla wa Ala. Wa ziyadatul iman bihi azza wa jalla kama qala Allah Ta'ala, dan menambah iman atau kepercayaan kita kepada Allah Jalla wa Ala kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah
makhluk, sebagai objek yang kita takuti. Yang takut kepada Allah Ta'ala itu adalah al-ulama, jamak dari alimun, alimani, ulama, yang mana dalam bahasa Indonesia itu ada sedikit beda interpretasi. Coba kalau saya sebut pada jenengan, di negara kita tercinta itu ada MUI, MUI, MUI. Singkatannya apa? Majelis Ulama Indonesia. Yang ada di sana ada para ulama. Ulama ini orang satu disebut ulama. Siapa ulamanya daerah sini? Berarti harusnya itu jamak, tapi ya itulah bahasa Indonesia apa-apa. Ulama itu jadi kadang-kadang satu. Harusnya ulama itu kumpulan orang alim cerdik sedemikian itu dalam bahasa. Ya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Fala yastawi, fala dan tidaklah istawa yastawi sama, tidak sama fil imani dalam kedudukan iman seseorang alladzina ya'maluna alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Mereka yang mengetahui dan mereka yang tidak mengetahui, mereka yang memiliki ilmu dan mereka yang tidak memiliki ilmu, jelas tidak sama. Jelas tidak sama. Ilmu apapun, kita pergi ke sawah, nanam padi atau nanam jagung. Orang yang sebelum nanam jagung pernah belajar bagaimana ilmu tentang hortikultura, baru bentuk partikel, ngenger menjadi tani dulu, terus gimana caranya nanam jagung, kemudian kapan ditanam, bagaimana ngulurnya jagung yang baik dan sebagainya, kan ada ilmunya. Sementara orang yang banting setir dulu pegawai terus tiba-tiba beli sawah nanam jagung tanpa ilmu, tidak ada hasilnya, jelas beda. Nah, itu ilmu itu bisa membedakan, ya, membedakan. Sama juga orang yang belajar ilmu agama, misalkan memahami Al-Quran, para belajar ulumul Quran, yang jelas kalau orang mau memahami Al-Quran dasarnya dulu harus paham bahasa Arab misalkan. Ya, semua tertib ilmu bahasa Arab harus dia kuasai agar dia tahu Al-Quran. Biar membedakan ini kedudukannya sebagai apa, kan beda kedudukan, beda makna dan artinya. Contohnya itu, kita mau memahami Al-Quran, sekarang banyak terjemahan. Tapi ketika kita memahami langsung sebagaimana talaki kepada para ulama-ulama kita, para alim-alim kita, maka itu akan berbeda hasilnya. Kenapa kita bisa tadakhul, ta'amuk, bisa memahami sendiri? Karena menurut saya bahasa Al-Quran itu, bahasa Arab itu beda dirasakan. Tertib literasi Bapak Ibu, saya membaca teks bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, lebih mudah bagi saya memahami literatur berbahasa Arab. Karena apa? Mudah dihafal. Teks Inggris bisa kita pahami juga, tapi itu sulit kita masuk ke dalam hati kita. Kenapa? Karena kita setiap hari yang kita batin dan kita ucapkan adalah al-lughah al-arabiyyah. Ya. Kita sholat bahasanya Arab, kita zikir bahasanya Arab. Kalau kita pakai bahasa Arab itu bahasa ilmu pengetahuan sebetulnya. Kosakata dalam Al-Quran itu lebih dari 6.000-an. Padahal untuk sains itu cukup 3.000 sekian. Jadi kalau orang hafal Al-Quran itu sebenarnya itu awal dia itu membuka jendela hasanah ilmu pengetahuan semuanya. Karena apa? Para saintis Islam terpindah Islam dulu sejarah dengan kita lihat mereka alim Quran dulu baru mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Beda dengan kita. Beda dengan kita. Sampai profesor tapi nggak bisa baca Quran benar. Jadi di sini tidak sama yang punya ilmu dan tidak punya ilmu. Fakaifa yastawi man ya'lamu tafasil as-syari'ati wa ma'na syahadataini wa muqtadiyatiha wa ma ba'dal mauti min fitnatil qabri wa ahwalil mahsyar wa mawaqifil qiyamah wa na'imil jannati wa 'azabin nari wa hikmatis syari'ati fi ahkamil halali wal harami
wa tafsiri siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairu dzalika min anwa'il ilmi kaifa yastami hadza fil iman wa man huwa jahilun bid-dini wa ahkamihi wa ma ja'at bis-syari'atu min umuril ghaibi hadduhu min ad-dini at-taqlidu wa bid'atuhu min al-ilmi mujzah. Kita baca satu persatu ya. Fakaifa yastawi ya Ustaz, bagaimana akan sama man seorang yang lalu mengetahui, memahami, memiliki ilmu tafasil, itu jamaknya tafsirun, tafsirnya tafasil, perincian asyariah, perincian ilmu agama. Di perincian kalau kita mempelajari agama Islam, kita pelajari ilmu apa saja Bapak Ibu? Ilmu apa saja? Kalau kita mempelajari Islam, ilmu apa saja kita pelajari? Saya dulu itu saya merasa sudah cukup ketika kita memang mempelajari ilmu di pesantren. Karena dulu doktrinnya Ustadz saya itu ya penting saya sudah berkali antum semua ini bahasa Arab, kamu bisa baca kita. Itu khazanah ilmu. Kalau kamu mau baca silakan, kalau kamu kurang paham silakan munaqashah, diskusi dengan teman-teman atau tanya kepada asatidz. Selesai. Memang iya, semuanya ada. Kalau kamu mau cari ilmu dunia, kamu bekali bahasa Inggris. Silakan baca literatur berbahasa Inggris, itu akan membuat kaya kita untuk urusan dunia. Kemudian akhirnya saya setelah selesai ilmu itu kesasar saya kuliah sambil lalu tentang PAI, pendidikan agama Islam, pendidikan agama Islam. Sehingga apa yang dipelajari dalam syariat Islam dan ilmu-ilmunya itu jadi saya sebutkan. Ada apa? Ilmu apa yang paling penting dipelajari? Al-aqidah, ilmu aqidah. Kenapa? Dari sini kita akan tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu poin pertama. Ya, ilmu apa lagi? Ya ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Kita mau memahami Al-Quran itu ada ulumnya. Ilmu dari mana ilmu yang akan membahas tentang kita menjadi tahu dengan Al-Quran. Di antaranya paling sederhana tajwid dulu. Karena kita dengan ilmu tajwid kita akan tahu ahruful Quran, huruf hijaizah dasarnya. Belum kita cara membacanya dulu, panjang pendeknya. Tertib membaca itu ilmu tajwid. Kemudian apa? Ya jelas ilmu bahasa Arab. Kita tidak akan menghafal Quran tanpa kita baca bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu ada di bawahnya ilmu nahwu, gramatikal Arab. Sehingga kita baca kitab gundul seperti ini tanpa sakal kita tahu akhirnya dibaca fathah, aswa atau duma.